Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neken Rahmadani, BP 1911521024. Di video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan program dari model pengurutan, di mana saya mengambil contoh pengurutan insertion sort dan exchange sort. Langsung saja kita demokan. Pertama kali kita inputkan dulu datanya. Di sini data yang diinput hanya berjumlah 7. Kemudian kita urutkan berdasarkan descending, yaitu datanya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka dia akan langsung terurut. Kemudian kita langsung ke kode pemrogramannya. Pertama kali kita inisialisasikan. Di sini ada array A yang berindeks 7 yang bertipe integer. Kemudian n sama dengan 0 bertipe integer. Kemudian button 1 untuk menginputkan data. Pada button 1 ini ada dua kondisi. Jika n lebih kecil dari 7, maka dijalankan perintah input pada edit 1, di mana listbox 1 clear untuk membersihkan isi listbox agar pada ketika kita klik berikutnya, kita input data berikutnya, tidak muncul lagi angka yang sebelumnya. Kemudian array A index n sama dengan str to in edit 1 text, dimana diinputkan data yang awalnya berupa string, kita konversikan ke integer dan ditampilkan dalam bentuk teks pada edit 1. Kemudian untuk menampilkan input digunakan perulangan for dengan mendeklarasikan variabel A sama dengan 0 yang bertipe integer. Kemudian A lebih kecil dan sama dengan n, A++. Kemudian dilakukan perintah listbox 1 items at A index A. For ini maka akan ditampilkan inputnya di listbox 1. Kemudian n++ digunakan untuk menambahkan nilai n secara terus-menerus sampai n-nya lebih kecil dari sama dengan 7. Kemudian jika n-nya sama dengan 7, maka akan dijalankan perintah else. Kemudian edit 1 set focus, di mana edit 1 set focus ini agar kursornya tetap berada pada edit 1. Kemudian jika kondisi if salah, maka dijalankan perintah else, yaitu show message, kemudian ditampilkan data penuh. Kemudian di button 2 kita menggunakan tadi insertion sort, di mana listbox 2 clear untuk membersihkan listbox 2. Kemudian di insertion sort menggunakan dua perulangan, yaitu for yang pertama kita deklarasikan variabel A sama dengan 1 yang bertipe integer, A lebih kecil dari n, A++. Kemudian dilakukan perulangan yang kedua, yang kita deklarasikan variabel B bertipe integer, B sama dengan A, B lebih besar dari 0, dan array A indeks B lebih besar dari array A indeks B kurang 1 B min. Berarti B nya sama dengan A, di mana B sama dengan 1 lebih besar dari 0, dan array 1 lebih besar dari array 0. Kemudian jika syarat kedua ini memenuhi, maka akan dijalankan perintah selanjutnya, yaitu pertukaran tempatnya, di mana kita menggunakan satu buah tempat atau wadah sementara untuk pertukaran tempat, yaitu dengan mendeklarasikan variabel baru, yaitu variabel C dengan tipe integer, di mana C sama dengan array A indeks B. Array A indeks B sama dengan array A
indeks B kurang 1. Kemudian array A indeks B kurang 1 sama dengan C. Kemudian di insertion sort ini pengurutannya itu diurutkan dari indeks yang ke 1, indeks 1. Kemudian untuk menampilkan sebelumnya setelah B min ini digunakan untuk tadinya kan misalnya kita masukkan angkanya 2, A sama dengan 2, kemudian B nya sama dengan 2, maka 2 lebih besar dari 0 dan array A 2 lebih besar dari array A indeks 1, maka dijalankannya perintah untuk pertukaran data. Begitu seterusnya sampai nanti kalau misalnya kita masukkan 3, maka nanti array A indeks 3 lebih besar dari array A indeks 2. Kemudian setelah selesai itu dia akan berturun gitu. Tadi berarti 3, kemudian array A2 lebih besar dari array A1. Kemudian array A1 lebih besar dari A indeks 0. Begitu seterusnya. Kemudian untuk menampilkan pengurutannya itu digunakan perulangan for, di mana kita deklarasikan integer i sama dengan 0, yang kemudian i lebih kecil dari n i plus plus. Kemudian dilakukan perintah listbox 2 items add array a index i, dimana nanti akan ditampilkan pada listbox 2. Kemudian exchange sort listbox 3 clear untuk membersihkan listbox 3. Kemudian di exchange sort juga menggunakan 2 perulangan, dimana for yang pertama digunakan untuk patokan indeks pada array. Kemudian for yang kedua untuk pembanding, dimana dimulai dari indeks A, dimulai dari indeks 0, dimana for yang pertama ini kita deklarasikan A sama dengan bertipe integer A sama dengan 0. Kemudian A lebih kecil dari n kurang 1, A plus plus, dimana A nya selama A nya ini lebih kecil dari n kurang 1, maka nanti akan dijalankan lagi maka dia nanti dia sampai ke A lebih kecil dari jumlah data kurang 1. Kemudian for yang kedua sebagai pembandingnya, dimana kita deklarasikan variabel B yang bertipe integer. Kemudian B sama dengan A tambah 1, B lebih kecil dari N, B plus plus, dimana B sama dengan A tambah 1 itu 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti B nya ini sebagai untuk mengecek data yang di sebelahnya atau data yang di sebelahnya. Kemudian setelah for ada kondisi, dimana dijalankannya perintah kondisi jika array A indeks A lebih kecil dari array A indeks B, maka dijalankannya perintah pertukaran data, dimana kita mendeklarasikan satu variabel baru yaitu C yang bertipe integer. Kemudian C sama dengan array A indeks A, array A indeks A sama dengan array A indeks B, kemudian array A indeks B sama dengan C, dimana di sini jika data sebelumnya lebih kecil dari data yang sebelahnya, yang sesudahnya, maka dijalankannya perintah untuk pertukaran tempat. Kemudian untuk menampilkan data yang telah diurutkan menggunakan for yang bertipe integer, itu for kita deklarasikan i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari n, i plus plus, maka dijalankan perintah listbox 3 items add a
array A indeks I, di mana nanti ditampilkannya pada listbox 3. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian tips belajar coding atau belajar pemrograman. Yang pertama itu niat, kemudian berdoa dan berusaha, di mana kita harus sering berlatih, sering mencoba membuat program. Jika ada yang salah, kita tidak boleh putus asa. Jika tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada teman, kepada dosen, atau kita bisa cari referensi di Google ataupun lihat video di YouTube. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.